Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas rukun dan sunnah mandi wajib. Ini sangat penting, perlu diketahui bagi segenap kaum muslimin dan muslimat, karena setiap hari, setiap jam itu akan bertambah jumlah orang-orang yang wajib mandi janabat. Karena setiap saat akan bertambah jumlah orang yang akil balik. Artinya dia sudah wajib untuk mandi. Apa itu mandi wajib atau yang sering disebut dengan mandi janabat? Mandi wajib atau mandi janabat adalah mandi untuk mensucikan tubuh atau badan yang dilakukan setelah seseorang yang sudah balik dan berakal sehat karena ia berhadas besar. Kalau belum balik tidak akan terjadi hal ini. Karena itu khusus bagi yang sudah balik saja. Mana dasar hukumnya? Ini dasar hukumnya adalah surat Al-Maidah ayat 5, surat 5 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Jadi ayat ini bergandeng dengan kewajiban untuk berwudu. Kemudian hal-hal atau perkara yang mewajibkan seseorang itu harus mandi. Yang pertama adalah setelah berhenti dari haid. Ini khusus bagi wanita. Dan juga setelah berhenti nifas, yaitu darah yang keluar setelah seorang wanita melahirkan anaknya pada saat beberapa hari setelah dia melahirkan. Ada yang sebentar, mungkin 3 hari, tapi pada umumnya 40 hari. Yang ketiga, karena hubungan suami istri. Yang keempat, keluar mani atau sperma. Dan yang kelima, karena meninggal dunia. Baik itu meninggal dunia dalam kondisi utuh ataupun tidak, tubuhnya harus dimandikan, bukan suruh mandi sendiri. Dan juga orang yang meninggal dunia ini khusus bagi mereka yang bukan meninggal karena syahid membela agama Allah. Kemudian perkara yang dilarang dalam janabat. Jadi seorang yang dalam kondisi janabat belum mandi, maka dia tidak boleh sholat atau sujud tilawah, yaitu sujud karena membaca Al-Quran, puasa baik yang sunnah maupun wajib, tawaf dan sa'i pada saat dia melaksanakan haji atau umroh. Menyentuh dan membaca Al-Quran, ini menurut sebagian ulama tidak diperkenankan, dan berdiam diri di dalam masjid. Sedangkan rukun dan sunnah mandi wajib, rukun mandi itu ada 2. Yang pertama ada niat diiringi dengan membaca basmalah. Niat karena Allah untuk menjaga kebersihan, kesucian, dan membaca basmalah.
Kemudian yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua harus terkena air, kecuali ada uzur. Sunnah mandi antara lain mencuci tangan, kemudian membersihkan kemaluan, membersihkan najis yang melekat, dan juga berwudu layaknya kita wudu pada saat akan sholat, dan mendahulukan anggota tubuh yang kanan dari anggota tubuh yang kiri. Cara mandi Nabi Muhammad SAW adalah sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari dari Aisyah, istri Nabi, yang tentu beliau mengenal betul bagaimana cara Nabi melakukan mandi wajib. Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW berkata bahwa apabila Nabi Muhammad SAW mandi janabah, beliau mulai dengan membasuh kedua tangan beliau. Kemudian beliau wudu sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian beliau memasukkan jari-jari beliau ke dalam air. Lalu beliau menyelingi pangkal rambut. Kemudian beliau menuangkan dalam suatu riwayat, sehingga apabila beliau merasa sudah meratakan air ke seluruh kulitnya, beliau menuangkan 3 ciduk pada kepala beliau dengan kedua tangan beliau. Kemudian menuangkan air pada kulit beliau secara keseluruhan. Itulah cara wudu Rasul berdasarkan riwayat dari hadis Sahih Bukhari. Mandi sunnah, bukan sunnah mandi. Ini mandi sunnah maksudnya adalah perkara yang dilakukan sebaiknya dilakukan sesudah mandi dulu. Nah, mandi sunnah itu antara lain ketika hendak sholat Jumat. Pada hari Jumat sebelum melaksanakan sholat Jumat mandi dulu. Kemudian ketika hendak melaksanakan sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Yang ketiga, hendak sholat gerhana. Yang keempat, hendak menunaikan ibadah haji atau umroh. Dan yang kelima, sadar dari pingsan, mabuk, hilang akal kesadaran, atau juga sembuh dari gila. Bahkan kalau sembuh dari gila ini lebih ditekankan, mungkin mendekati wajib, karena orang gila biasanya sudah jelas pikirannya kemana-mana ya. Kemudian hikmah dari mandi wajib atau janabat adalah menjaga kebersihan dan kesegaran tubuh, kemudian menjaga kesehatan dan semangat dan kenyamanan tubuh, memberikan ketenangan dan ketentraman, mengembalikan pada kesucian, dan mendapat pahala dan keridhaan Allah karena telah melaksanakan perintah Allah. Itulah sekilas mengenai rukun dan sunnah mandi wajib. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.